Kasih sebagai Cara Hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 3. Judul: Kesabaran. Menerima ketidaksempurnaan orang lain. Kutipan dari John Milton. Mereka juga melayani orang-orang yang hanya berdiri dan menunggu. Satu hal ini selalu saja menunjukkan kepada saya sebagai suatu cerminan dari sifat manusia, di mana ketika kita berjalan menuju mobil kita di tempat parkir, kita tidak sabar dengan para pengemudi yang mengantri di sepanjang jalur di sekitar kita. Mengapa mereka tidak dapat menunggu beberapa detik sementara kami keluar? Kemudian, segera setelah kita masuk ke dalam mobil, kita menjadi tidak sabar dengan para pejalan kaki yang berjalan dengan lambat di depan kita. Tidaklah sulit untuk menemukan kisah ketidaksabaran di jalan. Pada Juli tahun 2007, Departemen Transportasi California dengan sementara menutup jalan 138 karena para pengemudi menjadi sangat terganggu dengan pembangunan di sepanjang rute itu. Proyek pelebaran jalan sebesar $44 juta dimaksudkan untuk mengurangi kecelakaan di jalan itu, tapi rupanya ketidaknyamanan para pengemudi di jadwal yang ketat terlalu besar. Frustasi dengan lalu lintas yang bergerak lambat, para pengemudi menganiaya para pekerja konstruksi dengan ancaman mati, senjata, dan bahkan pernah melempar makanan. Hasil dari kemarahan di jalan ini hanya meningkatkan ketidaksabaran para pengemudi. Semua pengemudi harus mengambil jalan memutar selama setengah jam sampai pembangunan itu diselesaikan. Dalam budaya Barat, kita tidak terlatih untuk sabar. Ketika seorang penyelia memberikan sebuah tugas yang kita bertanya, "Kapan kau menginginkan tugas ini selesai?" Jawabannya seringkali adalah "kemarin." Pesannya jelas, tidak boleh ada waktu yang disia-siakan. Cepat kerjakan dan selesaikan dengan segera. Dalam kehidupan pribadi, kita mengharapkan pujian yang cepat. Hanya menunggu komputer untuk menyala di pagi hari saja, itu sangat mengganggu. Untuk membeli hal-hal yang tidak mampu kita beli dewasa ini, ketika menggunakan kartu kredit, bahkan jika artinya kita harus membayar lebih banyak nantinya. Kita membayar lebih agar produk yang kita pesan dikirim dalam semalam. Kita menggunakan jalan tol antar negara bagian yang menghindarkan kita dari lalu lintas yang lambat di jalan raya lokal. Sekali kita keluar dari jalan raya antar negara bagian, kita membanting setir untuk mendahului mobil yang tidak mau segera bergerak ketika lampu sudah hijau. Jika kita sangat tidak sabar dengan teknologi, mobil, dan barang-barang, apakah mengejutkan jika kita menjadi tidak sabar dengan orang-orang? Bahkan gagasan untuk bersikap sabar dengan orang-orang adalah hal yang berlawanan dengan budaya. Namun kesabaran adalah salah satu dari 7 karakteristik orang yang penuh kasih. Hanya tekad untuk mengasihilah yang akan membuat kita dapat mengembangkan kesabaran di dunia dewasa ini. Semua orang sedang dalam proses. Ketika Craig dan Lauren mendaftarkan diri untuk menulis surat kepada para narapidana di penjara lokal, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kepedulian mereka terhadap seorang narapidana akan sampai pada tindakan membuka rumah mereka bagi orang itu. Ketika mereka mulai mengenal Rebecca melalui surat-suratnya, mereka menyadari bahwa ia adalah seorang wanita yang sedang berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya, dan ia sendirian. Dalam usianya di akhir 30-an, Rebecca telah menjalani tahun keempat dari 8 tahun hukumannya karena telah menggelapkan uang dari perusahaan konstruksi. Craig dan Lauren mulai mengunjungi Rebecca di penjara.
dan Rebeka menjadi semakin bergantung pada mereka untuk memperoleh dukungan. Ketika ia pindah ke sebuah rumah yang berjarak 30 menit dari rumah mereka, mereka berkomitmen untuk membantu masa transisinya ke dalam masyarakat dengan pekerjaan dan tanggung jawab keuangan lagi. Itu bukanlah transisi yang mudah. Lebih dari sekali, mereka putus asa terhadap apa yang telah ia lakukan. Rebeka menelepon Craig sambil menangis dari rumahnya. Ia gagal untuk melaporkan tip yang ia dapatkan dari pekerjaannya membersihkan rumah. Kemudian, meninggalkan pekerjaannya sebagai pelayan tanpa memberitahu siapapun. Membeli ponsel meskipun ia tidak diizinkan untuk memilikinya. Setelah akhirnya mendapat pekerjaan sebagai resepsionis dengan bantuan Craig dan Lauren, ia marah besar kepada pimpinannya sehingga ia dipecat. Di rumahnya, ia melanggar hampir setiap peraturan meskipun ada peringatan bahwa kali berikutnya ia dapat dikirim kembali ke penjara untuk menghabiskan sisa hukumannya. Namun, setiap kali ia gagal melakukan sesuatu, Craig dan Lauren berbicara dengannya, menegurnya, dan membuat ia mengetahui bahwa mereka masih ingin berada dalam kehidupannya. Sejujurnya, sebagian besar dari waktu-waktu itu sangat membuat kami frustasi, kata Lauren. Kami mengasihinya dengan kasih yang sangat kuat. Kami menginvestasikan hidup kami kepadanya tanpa mengetahui apakah ia akan terus berbohong atau tidak. Apakah ia akan mempertahankan pekerjaannya atau tidak? Ketika Rebeka diberikan pembebasan bersyarat lebih dari setahun setelah mereka pertama kali bertemu dengannya, Craig dan Lauren menerimanya ke dalam rumah mereka sampai ia memperoleh tempat tinggal sendiri. Kami melihat bahwa ia ingin melakukan apa yang benar, kata Lauren, dan ia membuat beberapa perbaikan yang besar. Kenyataannya, ia berusaha untuk mematuhi peraturan. Sebagai orang yang menjalani pembebasan bersyarat, ia hidup dalam ketakutan. Satu perbuatan yang salah, maka semua orang mengetahuinya. Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika semua perbuatan saya yang salah dibuka? Kelemahannya mungkin lebih nyata daripada kelemahan saya. Tapi, kami perlu mengetahui kesalahannya dan membantu memperbaikinya, bukan menolaknya sebagai manusia. Craig dan Lauren mendemonstrasikan kunci untuk membangun sikap yang sabar. Mereka tahu bahwa setiap kita masih dalam proses. Hidup adalah perjalanan menjadi pribadi yang kita inginkan. Bahkan, buku ini ditulis dengan dasar pemikiran bahwa orang-orang sedang dalam proses dan banyak orang ingin menjadi lebih mengasihi daripada sebelumnya. Meskipun tak satu pun dari kita layak menerima kesabaran orang lain, ketika kita sabar dalam hubungan kita sedang mengingatkan diri kita dan orang lain bahwa setiap kita dapat menjadi orang yang lebih baik. Semuanya ada dalam sikap. Kesabaran memiliki bentuk yang berbeda dalam berbagai hubungan yang berbeda. Kesabaran yang kita berikan untuk mengampuni pelayan yang membawa pesanan yang salah berbeda dengan kesabaran yang kita berikan ketika menunggu seorang anak pulang ke rumah. Tapi, bersikap sabar dalam satu area hidup kita membantu kita menjadi sabar dalam segala area. Salah satu contoh favorit saya dalam hal kesabaran adalah kehidupan Florence Nightingale. Nightingale dilahirkan dalam keluarga kaya dan dapat memiliki semua yang diinginkannya. Namun sebaliknya, ketika ia bertumbuh dewasa, ia mengabdikan waktunya untuk mengunjungi orang-orang sakit di desanya dan menjadi penyokong biaya kesehatan di London. Tahun 1845, ia mengumumkan keputusannya untuk menjadi seorang perawat meskipun menghadapi penolakan dari keluarganya. Perawat memiliki reputasi buruk di pertengahan abad ke-19 dan bukanlah profesi
yang diinginkan oleh para wanita muda kelas atas. Namun, Nightingale percaya bahwa ia terpanggil untuk menjadi profesi ini dan mengambil studi keperawatan ketika minatnya dalam masalah-masalah sosial semakin meningkat. Tahun 1854, Nightingale mengumpulkan 38 perawat dan tiba di Turki untuk membantu orang-orang yang terluka dalam perang Crimea. Ia menghadapi penolakan lagi ketika para dokter Inggris mengatakan bahwa ia dan para perawat itu tidak diterima di sana. Ketika Nightingale bersikeras, ia diberikan izin untuk membersihkan noda darah di lantai. 10 hari kemudian, jumlah para korban yang baru tiba dari peperangan sangat mengejutkan rumah sakit, dan Nightingale serta para perawatnya akhirnya dapat mempraktikkan keterampilan mereka. Kesabaran Nightingale kepada mereka yang meremehkan pekerjaannya diubah menjadi kesabaran kepada mereka yang ia tolong. Para tentara menyukainya. Mereka menyebutnya sebagai wanita dengan lampu karena ia merawat mereka di malam hari. Ia mengirim surat dan gaji ke rumah para tentara itu dan membangun ruang baca di rumah sakit. Yang terpenting, ia meningkatkan kondisi kebersihan di rumah sakit meskipun tidak disetujui oleh para dokter. Penelitiannya yang tekun dan kepercayaannya yang konsisten dalam hal pentingnya kebersihan telah menyelamatkan ribuan jiwa. Di tahun-tahun berikutnya, ia menulis buku yang berjudul Notes on Nursing yang mendorong pengamatan dan kepekaan ketika berhubungan dengan pasien, sebuah pendekatan radikal untuk para perawat di masa itu. Pekerjaan Nightingale selama hidupnya telah mengubah profesi perawat dan menuntun kepada berdirinya Red Cross. Ia dapat mengasihi orang lain dan menyelamatkan jiwa, karena ia sabar dengan mereka yang melawan apa yang ia percayai sebagai sesuatu yang benar. Ia tidak dapat mengubah kondisi medis dengan segera, tapi ia tahu bahwa dengan berjalannya waktu, kerja keras dan kepeduliannya terhadap para pasien akan memengaruhi yang lain. Hanya sebuah sikap kesabaran yang dapat mempertahankan tingkat ketekunan selama bertahun-tahun. Apakah kita sedang berjuang untuk meningkatkan kondisi sosial atau berinteraksi dengan orang asing di bank? Jika kita telah mengembangkan sikap sabar, kita akan lebih dapat mengasihi semua orang yang kita temui. Marilah kita melihat dua kunci untuk mengembangkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki pengharapan yang realistis. Kesabaran mengharuskan kita melihat orang lain sebagaimana kita ingin dilihat. Orang-orang bukanlah mesin yang darinya kita dapat berharap untuk mendapatkan produk yang sempurna. Di dalam panasnya setiap interaksi sehari-hari, kita bisa menjadi lupa bahwa setiap kita memiliki emosi, gagasan, keinginan, dan sudut pandang yang berbeda, dan bahwa setiap kita memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Bersikap sabar artinya mengasihi seseorang bahkan ketika ia membuat pilihan yang tidak kita setujui. Tidak semua orang bergerak sesuai prioritas kita. Kita harus menerima elemen manusia itu sebagai suatu kenyataan dari hubungan dan memasukkan kenyataan itu dalam pengharapan kita terhadap orang lain. Kalau tidak, kita akan terus menjadi tidak sabar dan menunjukkan ketidaksabaran kita dalam penghakiman yang tidak akan membantu perkembangan hubungan manusia yang baik. Ayah dari seorang putra berusia 18 tahun memberitahu saya berharap anak saya akan masuk universitas, tapi ia memilih beristirahat setahun untuk bepergian keliling dunia. Saya tidak tahu bagaimana ia dapat membiayainya, dan saya tidak mengerti bagaimana tindakan ini dapat berguna baginya. Tapi saya memilih untuk menghormati pilihannya. Saya menghargai cara ayah ini memilih sikap sabar
bahkan ketika ia tidak setuju dengan keputusan anaknya. Serupa dengan itu, seorang istri yang masih muda memberitahu saya bahwa selama 2 tahun pertama perkawinannya, ia mengomeli suaminya karena tidur di akhir pekan ketika ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Sekarang, saya menyadari, katanya, bahwa ia memerlukan kebebasan untuk menggunakan waktu itu seperti yang ia inginkan. Bagi saya, tampaknya ia menyia-nyiakan waktu-waktu terbaiknya sepanjang hari. Tapi itulah yang ia rasa perlu ia lakukan. Saya mulai bekerja membersihkan halaman dan menunggunya untuk bergabung dengan saya kapanpun ia datang. Setiap kita sedang dalam proses berubah. Terkadang untuk menjadi lebih baik dan terkadang menjadi lebih buruk. Jika kita sadar akan kenyataan ini, maka kita akan lebih sabar terhadap anggota keluarga, rekan-rekan kerja, dan teman-teman yang pada saat itu mungkin tidak membuat keputusan seperti yang kita harapkan. Jika kita menghormati proses itu, kita akan memiliki pengaruh yang positif. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain, tapi kita dapat mempengaruhi satu sama lain. Kesabaran menciptakan atmosfer yang membuat pengaruh positif dapat diberikan. Menyadari kekuatan kesabaran. Ini membawa saya kepada kenyataan kedua yang membantu menciptakan sikap sabar. Sama seperti karakteristik kasih lainnya, kesabaran mengubah orang-orang. Saya teringat dengan salah satu dongeng Aesop, The North Wind and the Sun. Angin dan matahari sedang berdebat tentang siapa yang lebih kuat. Tiba-tiba, mereka melihat seorang penjelajah datang, dan matahari berkata, "Aku melihat cara untuk menyelesaikan perdebatan kita. Siapa di antara kita yang dapat membuat penjelajah itu melepaskan jubahnya akan dianggap sebagai yang lebih kuat. Kau mulai dahulu." Jadi, matahari mundur di belakang awan, dan angin mulai meniup sekeras yang ia bisa ke arah penjelajah itu. Tapi semakin keras ia meniup, semakin erat penjelajah itu memegang jubahnya. Sampai akhirnya, angin menyerah dalam keputusasaan. Lalu matahari keluar dan menyinari penjelajah itu, yang segera merasa panas dan melepaskan jubahnya. Dongeng kuno ini menunjukkan kebenaran yang relevan bagi setiap hubungan yang kita miliki. Kata-kata yang keras hanya akan merusak hubungan kita dengan orang lain, dan seringkali menjadi penyebab meningkatnya sikap yang tak pantas atau perilaku yang tidak baik pada diri orang-orang. Kesabaranlah kasih yang kokoh yang akan mengubah hubungan kerja, persahabatan, dan perkawinan kita. Ketika saya menjadi tidak sabar, gagal menahan amarah, dan mengucapkan kata-kata yang menghakimi kepada istri saya, Caroline, saya telah menjadi musuh, bukan teman. Respons Caroline adalah melawan musuh, atau melarikan diri dari musuh. Jadi, kami saling berdebat dan tak seorang pun yang menang, dan kami berdua saling menjauh dan terluka. Atau, kami akan memiliki hubungan yang asing, di mana kami saling menghindari satu sama lain. Dalam skenario apapun, kami telah kehilangan potensi pengaruh positif. Sebaliknya, ketika kami menunjukkan kesabaran dengan mengendalikan amarah dan menunjukkan kepedulian saya dengan sikap yang penuh kasih, artinya saya menjaga hubungan itu tetap terhubung dan memperkuat potensi pengaruh positif. Lihatlah contoh lainnya tentang kuasa kesabaran. Di rumah sakit, di mana Carol bekerja sebagai perawat, tak satu pun dari para perawat itu ingin ditugaskan untuk merawat Nyonya Bradley. Berusaha pulih dari pinggulnya yang patah, Nyonya Bradley membuat perawat yang merawatnya tunggang langgang sepanjang hari. Air yang dibawa terlalu panas atau terlalu dingin. Ia ingin air yang segar. Asisten perawat tidak mengukur tekanan darahnya dengan benar. Ia ingin tempat tidurnya diganti, ...
Tombol panggilan menyala setiap 2 atau 3 menit di ruang jaga perawat. Terkadang, Anda dapat mendengarnya berteriak ke lorong bahwa ia akan memberitahu keluarganya tentang perawatan buruk yang ia terima di rumah sakit ini. "Kau saja yang berusaha membuatnya senang," kata perawat yang jaga malam ketika ia menyerahkan tugasnya kepada Carol. Daripada berusaha menghindari Nyonya Bradley, Carol menganggap hubungan ini sebagai tantangan. Hari itu, meskipun banyaknya tugas, ia bertekad untuk hanya menunjukkan kesabaran kepada Nyonya Bradley. Sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien sebelum Nyonya Bradley memanggilnya. "Apakah kau memiliki air yang baru, Nyonya Bradley?" tanya Carol, menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan. 5 menit kemudian, "Apakah kau sudah nyaman, Nyonya Bradley?" Tak lama kemudian, "Kelihatannya kau mau menikmati sinar matahari. Bolehkah aku membukakan tirainya untukmu?" Akhirnya, "Apakah makan siangmu tiba pada waktunya hari ini?" Pada awalnya, Nyonya Bradley terus menekan tombol panggilannya setiap beberapa menit. Tapi sampai tengah hari, kesabaran Carol mulai melunakkannya. Ia jarang meminta bantuan karena Carol telah terlebih dahulu datang untuk menanyakan kebutuhannya. "Selama ini, kami mengira bahwa ia adalah wanita yang jahat, tapi saya rasa ia hanya tidak mau merasa sendirian," kata Carol. "Yang dapat saya tangkap adalah bahwa ia takut. Ketika ia tahu bahwa saya memperhatikannya, ia dapat beristirahat dengan tenang." Kesabaran Carol menciptakan keadaan di mana Carol belajar untuk menghargai Nyonya Bradley apa adanya, dan Nyonya Bradley berangsur-angsur menjadi semakin tenang. Di akhir hari itu, Carol sangat lelah namun puas. Ketika anak Nyonya Bradley tiba sekitar makan malam, ia tampak berada dalam suasana hati yang baik. "Ini Carol," katanya. "Ia adalah perawat terbaik yang pernah kumiliki." Jauh lebih mudah bagi kita untuk sabar dengan orang-orang yang sabar dengan kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak sabar, kita kehilangan kesempatan untuk melihat kekuatan kesabaran. Mungkin dalam situasi-situasi sulit ini, lebih daripada biasanya, kita akan heran melihat betapa kesabaran dapat mengubah orang-orang jika kita berkomitmen untuk mengasihi dengan tulus. Kesabaran yang dipraktikkan. Kesabaran bukan berarti tidak melakukan apapun. Saya mengenal orang-orang yang duduk diam dan mendengarkan orang lain mengomel dan berteriak, kemudian keluar dari ruangan tanpa memberikan respons apapun. Itu bukan kesabaran, itu adalah pengasingan diri. Itu adalah sikap yang egois. Orang yang diam itu tidak bersedia masuk dalam rasa sakit orang lain. Kesabaran berarti cukup sabar untuk berempati mendengarkan dengan keinginan untuk mengerti apa yang terjadi di dalam diri orang lain. Cara mendengarkan seperti itu membutuhkan waktu, dan sikap itu sendiri merupakan ekspresi kasih. Kesabaran dapat berarti tetap tenang ketika apa yang orang lain katakan itu menyakitkan bagi Anda. Kesabaran berkata, "Saya cukup peduli tentangmu, sehingga tidak peduli apa yang kau katakan atau bagaimana cara mengatakannya, saya akan tetap tinggal dan mendengarkan daripada meninggalkanmu." Memilih untuk mendengarkan. Karen berkata bahwa ia belajar prinsip ini bertahun-tahun yang lalu setelah perdebatan dengan suaminya ketika anak-anak mereka masih kecil. Perdebatan itu mulai terjadi ketika suaminya, Steve, berkata bahwa ia akan pulang dari pekerjaan barunya pada pukul 5.30. Tapi sebaliknya, hampir setiap hari ia sampai rumah pukul 6. Karen mengatakan pada dirinya sendiri bahwa keterlambatan Steve bukanlah masalah besar. Tapi orang tua manapun akan mengatakan kepada Anda bahwa setengah jam di akhir hari dengan 2 anak di bawah umur 5 tahun
adalah waktu setengah jam yang lama. Suatu malam, ketika Steve pulang terlambat lagi, Karen kehilangan kesabaran. "Aku merasa bahwa kau sedang berbohong kepadaku," katanya sambil menangis. Daripada bersikap defensif atau melawan Karen, Steve duduk bersama istrinya di sofa dan mendengarkan. "Aku rasa aku tidak sedang berbohong kepadamu," katanya. "Tapi aku dapat mengerti mengapa kau merasa seperti itu. Aku tahu rasanya benar-benar menyakitkan jika dibohongi, dan aku minta maaf." Steve mengucapkan kata-kata yang menenangkan perasaan Karen dan kebutuhannya. Kemudian, ia menjelaskan bagaimana ia seringkali mendapatkan telepon di akhir hari dan tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berbicara dengan orang itu, khususnya jika telepon itu berjarak 3 zona waktu di West Coast. Karena kesabaran Steve membuang kefrustrasian Karen, ia dapat mendengar dari Steve bahwa ia tidak sedang mencoba berbohong. Ia hanya tidak menyadari betapa pentingnya setengah jam itu bagi dia. Karen memilih untuk bersikap lebih sabar terhadapnya ketika ia terlambat. Lebih dari 30 tahun kemudian, Steve masih menelepon di akhir hari untuk memberitahu Karen bahwa ia akan pulang terlambat daripada yang ia janjikan. Kesabaran keduanya mengizinkan pasangan ini membuat perubahan positif dalam hubungan mereka yang menenangkan perasaan dan saling menghargai satu sama lain. Kesabaran adalah bersedia membuka diri untuk sementara waktu terhadap perilaku buruk atau emosi dengan tujuan untuk sampai pada titik masalah yang merangsang kemarahan. Kesabaran berarti terus-menerus mendengarkan ketika Anda merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Itu artinya mengerti perasaan orang itu dan membuat perasaannya didengar. Mengetahui faktanya. Anda tidak dapat membuat respons yang penuh kasih sampai Anda telah cukup lama bersikap sabar untuk mengetahui fakta-faktanya. Itu artinya bersedia bertanya untuk dapat mengerti pemikiran dan perasaan orang lain. Michael, orang tua tunggal, bergumul dengan tuntutan putranya yang terus-menerus meminta dibelikan mobil. Akhirnya Michael bertanya, "Jadi, maksudmu kau mengira aku tidak mengasihimu karena aku tidak akan membelikanmu mobil?" Putranya, Jason, menjawab, "Aku tidak mengerti mengapa kau boleh memilih mobil, tapi aku tidak boleh." Memangnya ada yang tidak adil mengenai itu? Semua temanku mempunyai mobil. Menurutmu, apakah orang tua mereka lebih mengasihi mereka daripada aku mengasihimu? Tanya Michael. "Tidak," kata Jason. "Tapi aku tidak mengerti mengapa aku tidak boleh memiliki mobil." "Memang, menurutmu mengapa aku tidak memberikanmu mobil? Kau berkata karena kita tidak mampu. Apakah menurutmu aku berbohong kepadamu? Aku rasa tidak. Tapi mengapa kita tidak mampu membeli mobil? Maukah kau duduk denganku dan melihat keuangan kita?" tanya Michael. "Aku akan dengan senang hati menunjukkan kepadamu mengapa kita tidak mampu membelinya." "Tidak perlu," kata Jason. "Aku percaya kepadamu." Lalu Michael bertanya, "Jika kau memiliki mobil, apa yang akan dapat kau lakukan?" "Aku dapat mengajak Ellen berkencan." "Apa kau menyukainya?" "Ya, aku ingin mengenalnya. Tapi jika aku tidak dapat mengajaknya berkencan, aku tidak tahu itu dapat terjadi." "Mungkin aku dapat membantumu membuatnya terjadi," jawab Michael. Kemudian, mereka mendiskusikan kemungkinan kencan ganda dengan remaja yang lebih dewasa yang memiliki mobil, menggunakan mobil Michael, atau mengundang Ellen untuk makan malam. Di akhir percakapan, Jason sangat bersemangat tentang kemungkinan dapat lebih mengenal Ellen. Daripada menjadi penghalang antara Michael dan Jason, kefrustrasian karena tidak memiliki mobil kedua memperkuat komunikasi mereka.
Michael menunjukkan kesabaran dengan mendengarkan Jason cukup lama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran anaknya dan memberikan respons yang bermanfaat dan penuh kasih. Kesabaran dalam kata-kata. Hari itu adalah hari Sabtu malam di Bandara O'Hare International di Chicago. Saya duduk bersama orang banyak di dekat pintu gerbang yang tertutup. Kami semua sudah gelisah untuk sampai ke tujuan di malam itu. Petugas mengumumkan adanya penundaan keberangkatan kami karena cuaca buruk. Di luar, hujan turun dari langit dan angin bertiup sangat keras. Setelah kami menunggu selama 30 menit, petugas mengumumkan penundaan tambahan. Hujan dan angin tidak dapat dikendalikan. 15 menit kemudian, hujan mulai semakin kecil dan angin mulai tenang. Saya mengira bahwa kami akan segera dapat naik pesawat. Sebaliknya, pada pukul 11 malam, petugas mengumumkan bahwa penerbangan telah dibatalkan. Ketika kata dibatalkan diumumkan, pria di sebelah saya segera berdiri, berlari ke counter, dan berteriak dengan keras, "Apa maksudmu dibatalkan? Hujan sudah berhenti, angin sudah reda, bagaimana bisa dibatalkan?" Petugas menjawab dengan tenang, "Pak, itu bukanlah keputusan saya. Saya tidak berhak melakukan itu." Pria itu memotong, "Wah, seseorang harus memberi kami penjelasan mengapa kami tidak berangkat. Jelas sekali cuaca bukanlah masalahnya." Petugas itu menjawab, "Pak, maafkan saya tidak tahu mengapa penerbangan dibatalkan." Menyadari bahwa ia pasti akan kalah dalam perdebatan ini, pria itu bertanya, "Kapan penerbangan berikutnya berangkat?" "Besok pagi pukul 6.20. "Besok pagi? Apa maksudmu besok pagi? Aku tidak bisa menunggu sampai besok. Aku harus sampai di rumah malam ini. Penerbangan lain mana yang berangkat malam ini?" teriaknya. "Tidak ada penerbangan lain, Pak," jawab petugas itu. "Lalu, apa harus kulakukan sekarang? Bermalam di bandara?" "Tidak, Pak. Kami akan menaruh Anda di hotel." "Hotel?" teriak pria itu. "Aku tidak mau bermalam di hotel. Aku mau pulang." "Kalau begitu, Anda dapat tinggal di bandara, Pak. Atau jika Anda suka, saya akan menelepon polisi." Pada saat mendengar kata polisi, pria ini menjadi tenang dan berkata, "Aku akan terima kamar hotel itu." Sementara petugas itu menyelesaikan semua surat-surat untuk voucher hotel, pria ini melanjutkan, "Aku tidak percaya ini. Perusahaan penerbangan mana yang akan membatalkan penerbangan ketika sama sekali tidak hujan? Aku tidak akan pernah terbang dengan perusahaan ini lagi." Petugas itu menyerahkan voucher hotel itu dan berkata, "Pintu keluar melalui klaim bagasi. Berjalanlah ke seberang jalan dan naiklah bus menuju hotel." Pria itu berjalan keluar, masih berkomat kamit sendirian. Dengan kepergiannya, ketegangan mereda, dan kami penumpang yang tersisa menerima voucher hotel kami dan berjalan ke arah klaim bagasi. Saya ragu bahwa kami semua senang bermalam sehari di Chicago, tapi ketidaksabaran yang ditunjukkan oleh penumpang tadi mengingatkan kita bahwa kata-kata kasar tidak mengubah kenyataan. Bahkan setelah kejadian itu, penumpang lainnya mulai berbicara satu sama lain tentang pengalaman masa lalu kami dalam perjalanan udara. Pendapat umumnya adalah pembatalan seperti itu tidak dapat dihindari, dan kami lebih baik menikmati malam liburan di Chicago. Tentu saja, kami semua memiliki hak untuk bertanya, mengapa penerbangan dibatalkan? Tapi, tak satu pun dari kami yang melakukannya. Saya rasa kami semua berpikir bahwa petugas itu telah cukup mengalami keadaan buruk selama satu malam. Menghadapi kemarahan. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana kita atau orang lain telah menciptakan ketegangan yang ekstrim dengan bersikap tidak sabar dan gagal untuk mengendalikan lidahnya. Kemarahan itu sendiri tidaklah salah. Kita menjadi marah
sekali-sekali karena satu alasan yang sederhana. Orang-orang tidak sempurna. Karena itu, kita mengalami perasaan sakit, marah, kecewa, dan frustasi. Tidak ada yang salah dengan emosi-emosi ini. Yang penting adalah bagaimana cara kita meresponi mereka. Jika kita marah dengan kata-kata yang kasar, pahit, dan menghakimi, kita akan membuat situasi menjadi semakin buruk. Jika kita sabar dengan orang lain, kita akan memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk memberikan alasan pada perasaan kita. Kesabaran bukanlah setuju dengan orang lain untuk dapat menghindari perdebatan. Kesabaran adalah memasuki percakapan untuk mengerti pemikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Kita mungkin tidak menyukai perilakunya, tapi jika kita mengerti apa yang sedang terjadi dalam pikiran dan hatinya, kita akan dapat memberikan respons yang lebih membangun. Dan ketika kita mendengar terlebih dahulu sebelum kita berbicara, kemungkinan besar kita akan dapat mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan. Kata-kata yang positif. Anda kesal karena teman Anda yang seharusnya bertemu dengan Anda pada pukul 6 malam itu tidak datang. Ketika ia muncul 30 menit kemudian, Anda memiliki sebuah pilihan. Anda dapat mengeluarkan kata-kata yang mengekspresikan kemarahan dan rasa sakit hati Anda, atau Anda dapat bertanya dahulu dan mendengarkan. Sekali Anda mempelajari semua fakta-faktanya, Anda mungkin dapat menyadari bahwa memang keterlambatannya disebabkan karena kesalahannya dalam mengatur jadwal. Anda mungkin merasa bahwa kemarahan Anda itu beralasan. Tapi, bahkan pada waktu itu, Anda memiliki sebuah pilihan tentang bagaimana harus meresponinya. Kata-kata Anda dapat menunjukkan akan membawa Anda ke dalam perdebatan dan mengubah malam Anda menjadi sebuah kekacauan. Sebaliknya, Anda dapat menunjukkan kemarahan Anda, tapi memilih untuk menunjukkan kesabaran dengan berkata, "Memang aku merasa kesal, marah, dan kecewa karena kamu terlambat. Tapi aku rasa tak satu pun dari kita ingin merusak malam ini. Jadi, biarlah kita lupakan itu dan nikmati malam ini." Dengan respons yang sabar seperti itu, Anda telah menyelamatkan malam yang tadinya dapat menjadi sia-sia. Anda bersikap jujur tentang perasaan Anda, tapi Anda memilih untuk bersikap sabar dengan ketidaksempurnaan orang lain, dan Anda mengekspresikan diri Anda dalam kata-kata positif. Kata-kata yang kasar dan menghakimi selalu menciptakan ketegangan. Kesabaran mengharuskan kita untuk berbicara yang sebenarnya dalam kasih. Baru-baru ini, saya memiliki kesempatan untuk mempraktikkan hal ini. Istri saya dan saya telah selesai makan malam ketika ia berkata kepada saya, "Sayang, ingatkah kau ketika kau pergi ke Jerman selama kira-kira sebulan?" "Ya," kata saya sambil bertanya-tanya di dalam hati tentang kemana arah pembicaraan ini. "Apakah kau ingat persepakatan kita bahwa akulah yang akan membayar tagihan waktu kau sedang pergi?" "Ya," kata saya. "Nah, aku telah membayar beberapa dari mereka. Tapi pagi ini, aku menemukan setumpuk tagihan di lemariku dan menyadari bahwa mereka belum dibayar, dan beberapa dari mereka telah lewat." Saya menatapnya, tersenyum, dan berkata, "Caroline, terima kasih untuk tagihan yang telah kau bayar. Aku akan mengurus sisanya, tagihan yang terlambat, dan semuanya." Caroline tersenyum. Ia dan saya mengetahui bahwa pernah ada saat ketika saya merasa kesal dengan tagihan-tagihan itu dan menghabiskan banyak energi dengan bersikap marah. Apa yang tadinya adalah malam bencana bagi kami di awal perkawinan kami ketika saya menghakiminya karena masalah ini, sekarang telah berubah menjadi saat-saat yang menyenangkan. Perbedaannya terletak pada pilihan saya untuk bersikap sabar
dan mengekspresikannya dalam kata-kata yang positif. Setiap kali kita merasa kesal, kita memiliki sebuah pilihan. Kita dapat menjadi marah dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, atau kita dapat bertanya, mendengar, dan berusaha mengerti. Kemudian, memutuskan untuk mengucapkan kata-kata yang membawa kesembuhan. Kita harusnya tidak pernah puas dengan yang kurang dari itu. Efisiensi dari kesabaran. Dalam bab sebelumnya, kita melihat nilai yang diberikan budaya kita terhadap waktu. Dalam banyak hal, kita menimbun waktu lebih banyak daripada kita menimbun uang. Gagasan bersikap sabar tampaknya bisa menjadi hampir mustahil ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang harus dilakukan di hari itu. Bagaimana jika kesabaran berubah menjadi kemalasan atau membuat kita melewati tenggat waktu? Kita hampir-hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikan segala sesuatu seperti yang seharusnya. Bagaimana kita dapat menambah elemen lain ke dalam interaksi kita dengan orang-orang? Kasih yang sejati mengharuskan kita untuk mengasihi semua orang yang dengannya kita berhubungan, termasuk rekan kerja, klien, dan pimpinan. Tapi kesabaran tidak berarti menjadi tidak efisien. Jadi, bagaimana kita menyeimbangkan kesabaran dengan kebutuhan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu? Kualitas kerja. Emosi, konflik, dan kebutuhan manusia jarang sekali teratur, dan kita tidak bisa mengharapkan mereka menjadi teratur. Tapi belajar untuk memproses mereka dalam cara yang positif sangatlah penting. Ketika kita sabar, kita mengakui bahwa hubungan lebih penting daripada jadwal. Kejutannya adalah ketika kita menempatkan hubungan terlebih dahulu dan mempraktikkan kesabaran di rumah dan di tempat kerja, maka produktivitas dan kualitas kerja kita semakin meningkat. Salah seorang manajer menceritakan kisahnya tentang mengembangkan kesabaran, bahkan ketika ia takut itu akan menyakitkan. Saya sangat putus asa dengan kurangnya produktivitas salah satu asisten administrasi saya. Saya berbicara dengan suami saya mengenai itu setiap malam. Suatu malam, ia menatap saya dan berkata, "Mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupnya yang tidak kau ketahui, yang dapat menjelaskan mengapa produktivitasnya berkurang. Mengapa kau tidak meluangkan waktu untuk berbicara dengannya?" Sejujurnya, saya tidak mau meluangkan waktu dengannya karena saya tidak menyukainya. Lebih mudah untuk memecatnya. Tapi selama beberapa minggu berikutnya, saya bercakap-cakap sebentar dengannya. Kebanyakan tentang hidupnya. Di akhir bulan, saya makan siang dengannya dan asisten administrasi lainnya. Saya membicarakan tentang putra saya dan beberapa pergumulan yang kami alami dengannya. Ketika saya menceritakan itu, asisten administrasi itu mulai berbicara dan menceritakan pergumulannya dengan anak remajanya yang sedang terjerat obat-obatan terlarang. Setelah saya mengetahui masalah itu, saya dapat memiliki respons yang berarti. Selama beberapa minggu berikutnya, saya membantunya membawa anaknya ke pusat rehabilitasi. Semua itu terjadi bertahun-tahun lalu. Dan sekarang, ia adalah salah satu asisten administrasi terbaik dalam tim kami. Saya menyadari melalui pengalaman itu bahwa ketika orang-orang merasa dikasihi, mereka akan jauh lebih produktif dalam pekerjaan mereka. Saya telah banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada suami saya atas dorongannya untuk berbicara dengan asisten saya daripada memecatnya. Hubungan tidak memiliki jalan pintas. Itu bukan berarti kita melepaskan semua pekerjaan yang sedang kita kerjakan karena seseorang perlu berbicara. Tetapi itu berarti kita dengan sengaja menempatkan orang-orang di atas berbagai pencapaian dalam tindakan dan perkataan kita. Kita menemukan keberhasilan dalam hubungan-hubungan,
bukan hanya dalam pencapaian-pencapaian. Setiap kali kita memilih untuk bersikap sabar terhadap seseorang daripada meresponinya dalam kebingungan atau perilaku yang tidak pantas dengan terburu-buru, kita memperoleh pengertian yang lebih dalam bahwa orang tersebut memiliki nilai. Tidak terburu-buru. Dalam buku Be Quick But Don't Hurry, dalam kurung bertindaklah dengan cepat tapi jangan terburu-buru, Andrew Hill, mantan direktur CBS Production, menulis tentang apa yang ia pelajari dari pelatih basket John Wooden. Dianggap sebagai pelatih terbaik yang pernah ada, Wooden membawa UCLA dalam 10 kejuaraan NCAA dalam 12 tahun. Mantan pemainnya, diantaranya Andrew Hill, ingat bahwa salah satu frasa favoritnya adalah Be Quick But Don't Hurry. Wooden mengetahui pentingnya bertindak dengan cepat, tapi ia juga tahu bahwa pekerjaan yang dikerjakan dengan terburu-buru akan sia-sia. Setiap pemain dalam timnya telah menjadi bintang di sekolah menengah atas. Masing-masing mereka merasa dirinya mampu untuk menyumbangkan kemenangan. Memang bukan sifat dasar mereka untuk bergerak lambat. Mereka semua ingin bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi, di mana itulah sebabnya usaha untuk memperlambat mereka adalah prioritas utama bagi pelatih, tulis Hill. Ia mendedikasikan pengajaran ini lebih banyak daripada yang lainnya. Hill, yang menerapkan prinsip ini dalam kehidupan di luar lapangan basket, menulis bahwa ketidaksabaran dan sasaran yang tidak realistis akan menyabotase sekelompok orang yang berbakat dimanapun. Di dalam dunia yang cepat dan lalu lintas yang sibuk, kita dapat terjebak untuk menyelesaikan segala sesuatu sehingga kita lupa bagaimana kita mengerjakannya atau bagaimana orang-orang mungkin akan kita sakiti dalam perjalanan kita yang cepat itu. Sikap yang terburu-buru, bahkan ketika Anda sendirian, memengaruhi hubungan Anda. Pernahkah Anda mencoba berjalan dengan cepat di sepanjang eskalator yang rata, menyuruh orang-orang untuk bergerak lebih cepat di bandara, dan kemudian turun tanpa kehilangan satu langkah pun? Tubuh Anda telah terbiasa bergerak sehingga lantai yang tidak bergerak terasa asing. Jika Anda memiliki roh ketidaksabaran sepanjang hari, Anda akan mendapatkan masalah untuk memperlambat diri ketika Anda berinteraksi dengan seseorang di supermarket malam itu atau menyambut keluarga Anda di pintu masuk. Ketika kita mengasihi dengan sengaja, kita menjadi sadar terhadap cara kita yang terburu-buru dan kita memperlambat diri dalam semua hubungan kita. Tes marshmallow. Lebih dari 40 tahun yang lalu, Dr. Walter Mischel melakukan penelitian jangka panjang yang seksama di Universitas Stanford yang dikenal sebagai tes marshmallow, dalam kurung manisan yang putih dan empuk. Dalam penelitian ini, seorang peneliti menaruh sebuah marshmallow di hadapan seorang anak berusia 4 tahun dan berkata, "Kau dapat memperoleh 1 marshmallow sekarang, atau kau bisa menunggu 15 menit sementara aku melakukan hal lain, dan kemudian kau mendapatkan 2 marshmallow waktu aku kembali." Beberapa dari anak itu memakan 1 marshmallow mereka dengan segera. Yang lainnya menunggu 15 menit sebelum mereka memakan marshmallow mereka. Kira-kira sepertiga dari anak-anak itu menunggu sampai peneliti itu kembali dan kemudian menikmati 2 marshmallow. Banyak dari anak-anak ini menyanyikan lagu, berbicara pada diri sendiri, melihat ke arah lain, menutup mata mereka, atau bahkan tertidur sementara menunggu. 14 tahun kemudian, Dr. Mischel mewawancarai anak-anak yang sama itu lagi. Ia menemukan bahwa anak-anak yang dengan segera memakan marshmallow itu keras kepala, tidak sabar, dan mudah frustasi. Bahkan sebagai orang dewasa,
para partisipan ini bersedia memperoleh lebih sedikit dalam jangka pendek dibandingkan bersikap sabar menunggu untuk sesuatu yang lebih baik. Sebaliknya, anak-anak yang telah menunggu marshmallow mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dan nilai SAT yang lebih tinggi dan dianggap lebih cakap bersosialisasi dan dapat dipercaya. Ketika mereka melihat masa depan mereka sebagai orang dewasa, mereka menunjukkan kemampuan untuk menunda kepuasan dengan sasaran yang lebih besar di pikiran mereka. Tes marshmallow yang terkenal ini mengingatkan kita untuk tidak teralihkan dengan hal-hal yang menggoda tapi tidak penting. Kita dapat menikmati sikap marah terhadap seorang pegawai ketika ia melakukan sesuatu yang salah. Tapi, rasa superioritas itu kemungkinan besar akan hilang sebelum pegawai itu meninggalkan ruangan. Ketika kita menunjukkan kesabaran terhadap pegawai itu, kita sedang mencari kemajuan, bahkan ketika kita mengerti bahwa ia tidak sempurna. Investasi kita dalam hubungan itu dapat membawa kesuksesan jangka panjang baginya, sama halnya dengan kita. Membangun karakteristik kesabaran meningkatkan kesempatan kita untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan. Ketika kita berkomitmen untuk mengasihi dengan tulus, sikap kita mencerminkan kemampuan kita untuk berfokus pada apa yang paling penting pada saat itu dan dengan sabar menunggu ketika diperlukan. Menjadi sabar dengan diri sendiri. Ketika kita belajar untuk sabar dengan orang lain, kita juga perlu bersabar dengan diri sendiri. Kita juga berada dalam proses, bahkan proses untuk bertumbuh dalam kesabaran. Saya suka ilustrasi yang diberikan oleh Erich Fromm, psikoanalis terkemuka di dunia. Untuk mengetahui apakah kesabaran itu, seseorang hanya perlu menyaksikan seorang anak yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh, jatuh lagi, dan jatuh lagi. Namun ia tetap berusaha, bertambah baik, sampai suatu hari ia berjalan tanpa terjatuh. Apa yang dapat dicapai oleh orang dewasa jika ia memiliki kesabaran seorang anak dan berkonsentrasi dalam mengejar apa yang penting baginya? Kebanyakan dari kita hidup di bawah sejumlah tekanan. Tekanan ini mungkin berasal dari terlalu banyaknya tanggung jawab, terlalu sedikit uang atau waktu, kesehatan yang buruk, atau hubungan yang retak. Apapun sumber tekanan itu, kemungkinan besar kita tidak bersikap sabar ketika kita merasa kehidupan sedang menekan kita. Kita menjadi seorang yang perfeksionis. Kita ingin mengerjakan segalanya dengan benar dan tepat waktu. Ketika kita gagal, kita merasa terganggu dengan diri sendiri dan menghakimi diri sendiri dengan perkataan, "Saya tidak percaya saya melakukan ini. Bagaimana saya bisa begitu bodoh? Mengapa saya tidak meluangkan lebih banyak waktu? Saya sangat bodoh." Berbicara seperti itu tidak menimbulkan pertumbuhan. Sebaliknya, itu mendorong kita ke dalam kekecewaan yang lebih dalam. Jika kita tidak sabar dengan diri sendiri, kemungkinan besar kita akan tidak sabar terhadap orang lain. Kita memperlakukan orang lain dengan standar yang sama seperti kita memperlakukan diri sendiri. Seringkali, standar itu tidak realistis untuk siapapun. Jawabannya tidak selalu dengan menurunkan standar diri sendiri, tapi dengan cara bekerja sama dengan proses pertumbuhan. Jika Anda tidak puas dengan pekerjaan Anda, akuilah hal-hal positif yang Anda lakukan dan tanyakan, apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini? Ketika kita sabar, kita mengakui pada diri sendiri dan orang lain bahwa setiap kegagalan dapat menjadi batu loncatan menuju sukses. Proses mengembangkan kesabaran. Sebagai makhluk yang egois, kita cenderung melakukan dan mengatakan apa yang kita anggap baik bagi kita. Insting pertama kita ketika kita disakiti adalah bereaksi terhadap orang yang menyakiti kita.
Tapi setiap kali kita tidak sabar dengan orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan kasih. Kesabaran bukanlah hal kecil. Itu adalah karakter penting yang akan menentukan perbedaan antara meninggalkan warisan positif atau negatif. Jadi, apa yang kita lakukan ketika ketidaksabaran tidak hanya melekat dalam diri kita sebagai manusia, tapi juga telah berurat akar dalam kebiasaan kita selama bertahun-tahun? Mematahkan pola lama. Seringkali jalan menuju kesabaran dimulai dengan mengakui kegagalan masa lalu. Saya telah menemukan bahwa ketika saya bersedia minta maaf kepada orang lain karena perilaku yang tidak sabar, mereka bersedia memaafkan saya. Minta maaf adalah sebuah cara untuk mengakui bahwa saya gagal, sekaligus mengomunikasikan bahwa saya tidak senang atau tidak puas dengan kegagalan saya. Saya menyadari bahwa kegagalan saya telah melukai orang lain, dan saya menjadi termotivasi untuk membangun jembatan dengan orang yang telah saya singgung, sehingga saya dapat mengekspresikan kasih sejati dan membuka potensi bagi hubungan di masa depan. Sekali kita telah membersihkan reruntuhan kegagalan masa lalu, kita sudah siap untuk menghancurkan pola lama dari ketidaksabaran dan menggantikan mereka dengan pola kesabaran. Satu-satunya jalan untuk mematahkan pola lama ini adalah dengan mengenali mereka. Tanyakanlah pada diri Anda sendiri, respons apa yang paling sering saya munculkan ketika saya marah atau kecewa dengan seseorang? Jawablah pertanyaan itu, maka Anda akan dapat mengenali pola-pola negatif dalam hidup Anda yang perlu diperbaiki. Seorang teman saya baru-baru ini memberitahu saya tentang suatu waktu ketika suaminya pulang dari tempat kerja tanpa membawa pulang susu untuk bayinya. Ia telah mengurus bayi mereka sepanjang hari dan telah menelepon suaminya saat suaminya akan meninggalkan kantor untuk memintanya mampir ke toko dan membeli susu. Ketika ia mengatakan kepada saya bahwa ia lupa, saya berkata, "Bagaimana kau bisa lupa? Itu seperti lupa bahwa kau punya bayi. Aku telah sepanjang hari mengurus bayi ini, dan kau bahkan tidak menghargaiku. Kau sama sekali tidak bisa diandalkan." Tanpa berkata sepatah kata pun, suami saya berbalik, masuk ke mobil, pergi ke toko, dan membeli susu. Sementara ia pergi, perkataan saya terngiang di pikiran saya. Saya berkata pada diri sendiri, itulah cara kau meresponi setiap kali kau sedang kesal dengan perilaku orang-orang. Saya tahu bahwa respon saya tidak baik. Saya tahu itu tidak menunjukkan kesabaran. Saya tahu bahwa itu dapat merusak hubungan saya dengan suami saya. Dan saya tahu bahwa itu merendahkannya sebagai manusia. Ketika suami saya pulang, saya minta maaf kepadanya dan mengatakan kepadanya betapa menyesalnya saya telah merendahkannya. Saya berkata bahwa saya tahu saya juga terkadang lupa, dan saya menyesal telah melampiaskan kekesalan saya kepadanya. Hari Minggu berikutnya, saya sedang duduk di gereja dan pembicara tamu hari itu berdiri dan berkata, "Pagi ini, saya ingin membagikan beberapa perenungan kepada Anda tentang bagaimana mengendalikan kemarahan dan kekesalan." Saya tidak dapat mempercayai telinga saya. Saya tahu pesan ini untuk saya. Saya segera menyiapkan pena dan kertas. Pembicara itu membagikan 2 ayat dari Amsal yang mengubah hidup saya selamanya. Yang pertama berkata, "Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekaplah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul." Si pembaca menekankan, tekaplah tangan pada mulut ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang mengatakan sesuatu yang menghakimi. Saya benar-benar mempraktikannya seperti itu, dan selama bulan berikutnya, saya menekapkan tangan pada mulut saya beberapa kali.
bagi saya, itu mematahkan kebiasaan untuk berbicara sebelum berpikir. Lalu, pembicara itu berbicara tentang Amsal, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Gagasannya adalah saat kita berbicara dengan lemah lembut ketika kita sedang marah, kita hanya kemungkinan kecil akan menimbulkan kemarahan dalam hati orang tersebut. Jadi, ketika saya melepaskan tangan saya dari mulut, saya mulai berbicara dengan lembut. Dua hal itu mengubahkan cara saya meresponi ketika saya sedang kesal. Saya merasa jauh lebih baik mengenai diri saya sendiri, dan saya yakin keluarga dan teman-teman saya menghargai perubahan yang telah terjadi di dalam hidup saya. Ibu ini menunjukkan dua prinsip penting dalam mengembangkan kesabaran. 1. Mencari cara untuk mematahkan pola-pola negatif yang telah terbentuk lama. Bagi beberapa orang, ini berarti menutupi mulut dengan tangan. Bagi yang lainnya, berarti menghitung sampai 100 sebelum mengatakan apapun, atau berjalan mengelilingi blok sebelum meresponi suatu keadaan, atau hanya meninggalkan ruangan selama beberapa menit. Seorang wanita memberitahu saya bahwa ketika ia kesal atau sedih, ia menyiram bunga. Musim panas pertama saya mencobanya, katanya. Saya hampir membenamkan bunga petunia saya. Lebih baik merendam petunia daripada terus berada dalam gaya hidup negatif. Ini adalah cara-cara yang dilakukan secara sadar untuk menghentikan pola-pola lama dan membuat dasar untuk perubahan positif. 2. Menggantikan perilaku negatif dengan perilaku positif. Untuk ibu ini, perilaku positifnya adalah belajar berbicara dengan suara yang lembut. Saya mengenal seorang ibu yang membisikkan kepada anak-anaknya yang masih kecil ketika ia mempunyai perintah penting yang diberikan. Anak itu mendekat untuk mendengar apa yang akan dikatakan. Jika ia meneriakkan perintahnya atau bahkan berbicara kepada mereka dengan suara normal, anak-anaknya kemungkinan besar akan mengabaikannya atau bereaksi ketakutan. Berbicara dengan lemah lembut membuat orang lain mendengarkan. Yang lainnya telah belajar untuk menuliskan apa yang akan mereka katakan sebelum mereka mengatakannya, atau menuliskan pertanyaan yang ingin mereka tanyakan sehingga mereka dapat mengerti situasi itu dengan lebih jelas sebelum mereka memberikan respons. Seorang pria menceritakan kepada saya bahwa apa yang membantunya membentuk pola-pola baru adalah dengan memulai percakapan dengan kata-kata sebagai berikut. Aku ingin mengatakan ini sepositif mungkin karena aku percaya padamu dan aku menghargai hubungan kita. Pernyataan itu, katanya, mengingatkan saya tentang bagaimana saya ingin mengekspresikan diri saya dan juga memastikan orang itu bahwa saya sedang mencari solusi dan bukan berusaha menyakitinya. Menerima kenyataan. Langkah lain dalam proses mengembangkan kesabaran adalah dengan menyadari, seringkali melalui pengalaman, bahwa ketidaksabaran tidak mengubah situasi. Setelah semua kata-kata kasarnya, pria di bandara Chicago yang merasa marah dengan petugas bandara itu masih harus menginap di Hotel Chicago. Kita dapat mengekspresikan ketidaksabaran dengan kata-kata dan perilaku negatif. Tapi, ketika semua telah dikatakan, situasinya tetap tidak berubah. Sebaliknya, reaksi negatif kita mungkin telah menyakiti orang lain dan mempermalukan kita. Terlebih penting lagi, itu tidak mendemonstrasikan kasih sejati. Perilaku tidak sabar seperti itu tidak hanya sia-sia, tapi juga merusak kehidupan kasih. Menyelesaikan masalah. Langkah akhir dalam mengembangkan kesabaran adalah dengan fokus pada solusi daripada masalahnya. Teman saya yang suaminya lupa membawa pulang susu bereaksi terhadap perbuatan suaminya. Tapi masalah utamanya bukanlah kelalaian itu.
tapi tentang memberi makan bayinya malam itu. Ketika ia fokus pada apa yang ia anggap sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab dari suaminya, ia telah bertindak menghakimi. Jika saja ia fokus kepada solusinya, ia mungkin akan berkata, "Sayang, kita masih kehabisan makanan bayi malam ini. Apakah kau mau menjaganya sementara aku yang pergi ke toko? Atau lebih mudah bagimu untuk pergi ke toko?" Dengan cara apapun, suaminya meresponi pilihan yang ia berikan. Ia kemungkinan besar akan memiliki sikap yang jauh lebih positif dan hubungan mereka tidak akan menjadi retak dengan kata-kata yang menghakimi. Ketika perasaan negatif muncul dari perilaku atau kata-kata orang lain, masalah tidak akan menguap dengan berjalannya waktu. Masalah itu memerlukan solusi. Karena kesabaran mengizinkan orang lain untuk tidak sempurna, ketika ketidaksempurnaan menyebabkan masalah, kesabaran berfokus pada penyelesaian masalah daripada menghakimi orang itu. Agenda yang baru. Putra Carrie yang berusia 4 tahun, Andrew, berjuang dengan serangan asma dalam hidupnya. Meskipun telah dibantu dengan steroid dan perawatan medis, terkadang satu-satunya hal yang dapat ia lakukan selama serangan mendadak itu adalah menunggu sampai serangan itu berhenti. Setelah berbagai macam penyakit pernapasan, penantian itu membutuhkan kesabaran yang ekstrim bagi seluruh keluarga ketika Andrew merengek kesakitan dan ketakutan. Carrie menikah dengan mahasiswa S2 di sebuah universitas besar. Selama penelitian akhir disertai suaminya, mengetahui keluarga mereka telah sangat tertekan, Carrie melakukan segala yang dapat ia lakukan untuk menjaga Andrew tetap sehat. Meskipun demikian, Andrew menderita flu dan kemudian infeksi bronkitis muncul di paru-parunya. Sementara ia bergumul untuk bernapas, satu-satunya yang dapat menenangkan adalah bersandar di lengan Carrie. Setiap beberapa menit, ia memegang baju Carrie sementara ia berjuang untuk bernapas. Ia tertidur sebentar. Carrie melepaskannya dari lengannya sehingga ia dapat pergi ke kamar mandi atau makan. Tapi dengan segera ia terbangun lagi, ketakutan, dan berteriak memanggil ibunya. Setelah sepanjang hari mengalami hal ini, Carrie sudah siap untuk berteriak. Rumahnya berantakan, putranya yang lebih tua akan segera pulang dari sekolah. Suaminya akan pulang dengan lelah setelah lama berada di perpustakaan. Ia berada di tempat yang sama sejak pagi itu. Ia tidak mengerjakan apapun hari itu, kecuali memegang Andrew. Ia bahkan tidak sempat mandi. Kemudian Carrie menatap anaknya yang sedang tidur. Berapa banyak bulan atau tahun lagi aku harus memegangnya seperti ini? Ia bertanya-tanya. Pastilah menakutkan karena tidak bisa bernapas. Ini 1 hari, ini hanya 1 hari. Dengan kesadaran penuh, ia memilih untuk bersabar malam itu dan melewati 1 hari berikutnya dan berikutnya sampai saat indah itu ketika Andrew mengangkat kepalanya dan meminta biskuit berbentuk binatang. Daripada berpikir bahwa Andrew sedang berusaha merusak rencananya, Carrie memilih untuk menyadari bahwa ia hanya meresponi rasa takut putranya dengan cara putranya. Daripada merasa terguncang atau berfokus pada segala hal yang tidak diselesaikannya, ia belajar bersabar dengan keadaan Andrew pada saat itu. Hubungannya dengan putranya lebih penting daripada rencananya minggu itu. Kemarahan dan kefrustrasian tidak akan membantu Andrew bernapas lebih mudah. Tapi pengendalian diri membuat Carrie merasa damai dalam keadaan sulit. Itu membuat ia dapat mendemonstrasikan kesabaran yang kita berikan kepada orang lain dan diri kita sendiri ketika kita hidup dengan kasih sejati. Jika Anda sedang menghadapi situasi dengan anak, teman, rekan kerja, atau pasangan yang tampak mengambil alih hidup Anda, pertimbangkanlah apa jadinya mengubah agenda Anda dalam hubungan itu dengan sikap sabar dan pengertian.
Mungkin pada awalnya itu adalah gagasan yang mustahil, tapi memutuskan untuk bersabar, bahkan hanya sejenak, dapat membuat perbedaan. Seperti setiap karakteristik dari orang yang penuh kasih, kesabaran dimulai dengan satu keputusan yang diikuti dengan keputusan lainnya, sampai itu menjadi kebiasaan yang baik.